Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Ya, kita akan membicarakan terkait dengan keyakinan dari nenek moyang kita. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa nenek moyang kita itu, nenek moyang orang Jawa khususnya, memiliki agama yang mana disebut dengan agama Kapitayan. Saya tidak sependapat dengan adanya stigma yang menyatakan bahwa agama nenek moyang Jawa itu adalah agama Kapitayan. Ya. Sudah hampir 5 tahun saya ikut jenengan, sehingga banyak sekali tutur-tutur kata atau mungkin edaran-edaran ilmu dan kawruh peninggalan dari nenek moyang yang sedikit banyak saya terima dari jenengan. Yang saya tahu, Mbah, nenek moyang dulu itu tidak memiliki agama, karena berdasarkan observasi kita di lapangan dan pengalaman-pengalaman jenengan, yang kita temui adalah aliran kepercayaan atau penghayat aliran kepercayaan itu banyak sekali. Seperti yang pertama, aliran ilmu Sangkan-Paran. Yang kedua, aliran Murtitomo. Yang ketiga, aliran ilmu sejati. 4, aliran Kapribaden. Yang kelima, aliran aku sejatimu. Yang keenam, aliran Jowo Dipo. Yang ketujuh, aliran Permai. Yang kedelapan, aliran Sabto Darmo. Dan yang kesembilan, aliran Sunda Wiwitan. Dan masih banyak lagi, ratusan bahkan ribuan aliran yang ada di Nusantara ini, peninggalan dari nenek moyang kita. Yang mana jika kita bedah, Mbak, bahwa sebelum agama itu masuk ke Indonesia, nenek moyang kita itu sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan atas adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Maha Tunggal. Syarat suatu agama itu yang pertama harus memiliki panutan, Mbah. Seperti halnya agama kita, panutan kita adalah Nabi Muhammad, sebagai Rasul Allah. Kemudian di keyakinan saudara kita yaitu kaum Nasrani, yang mana mereka juga memiliki panutan yaitu sosok Yesus Kristus. Dan aliran-aliran yang saya sebutkan tadi, Mbah, itu mereka juga memiliki panutan masing-masing. Dari tahun aliran ini dibuat, mereka sudah, atau aliran ini sudah memiliki penganut atau orang-orang yang mempelajari ilmunya. Bahkan hingga saat ini nenek moyang atau cucu-cucunya juga ada yang masih mempelajari, seperti halnya ilmu Sangkan-Paran, aliran Murtitomo, aliran ilmu sejati dan sebagainya. Kita kembali lagi ke agama Kapitayan, Mbah. Agama Kapitayan saya melihat di Google, serta ada beberapa teman-teman kreator kita yang mana menyebutkan bahwa agama Kapitayan ini memiliki sesembahan yang disebut dengan Sang Hyang Toyo. Kita bedah, Mbah, Sang Hyang Toyo ini siapa? Jika kita membuka pakem pewayangan, berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Mereka menurunkan atau memiliki anak Sang Hyang Sis. Sang Hyang Sis itu memiliki istri 2, yaitu Mulat dan Glajah. Dari istrinya yang bernama Mulat ini menurunkan Anwas, Mbah. Dan dari keturunan Anwas inilah yang menurunkan nabi-nabi. Kemudian Sang Hyang Sis dengan istrinya Glajah ini menurunkan Anwar, atau bisa disebut Sang Hyang Nur Cahyo. Sang Hyang Nur Cahyo ini menikah dengan Dewi Mahamuni atau Dewi Nurini, yang menurunkan anak yang bernama Nuroso. Kemudian dari Nuroso ini dia menikah dengan Dewi Sarwati atau Dewi Rawati, yang memiliki anak 4, Mbah. Yang pertama Sang Hyang Darmo Joko, yang kedua Sang Hyang Wenang, yang ketiga Sang Hyang Wening, dan yang keempat ini adalah Sang Hyang Toyo. Jika dari silsilah ini, Mbah, kita bedah lebih dalam, ternyata Sang Hyang Toyo ini bukanlah sang pencipta jagat raya ini, melainkan dia juga merupakan salah satu hamba yang merupakan keturunan dari punjernya Nabi Adam dengan turun-turun-turun, kemudian ayahnya bernama Sang Hyang Nuroso dan kemudian ibundanya bernama Dewi Sarwati atau Dewi Rawati.
jika kita telusuri lagi, Dewi Sarwati atau Dewi Rawati ini merupakan anak dari Raja Jin, Mbah. Jika kita memiliki stigma bahwa orang Jawa memiliki agama Kapitayan dengan sesembahannya Sang Hyang Toyo, yang mana Sang Hyang Toyo ini adalah merupakan cucu dari Raja Jin. Apakah kita sebagai orang-orang pribumi, orang-orang Jawa khususnya ini terima jika kita dikatakan sebagai penganut dari keturunan jin? Dan ini kan akan menuai kontroversi bagi, dan kita akan bedah dengan logika dan dengan kenyataan yang ada, Mbah, sebagai dasar. Jadi kenapa saya kok memiliki pendapat yang berbeda dari saudara-saudara kita yang mungkin menyatakan bahwa nenek moyang kita orang Jawa ini memiliki agama Kapitayan, sedangkan syarat suatu agama itu seperti saya sebutkan tadi harus memiliki panutan dan ada yang menganut. Kemudian yang kedua harus memiliki kitab suci, Mbak. Jadi kenapa dari 1 sampai 9 dan bahkan ratusan aliran kepercayaan itu tidak disebut agama? Karena aliran-aliran ini tidak memiliki kitab. Sedangkan jika kita bedah, Mbak, agama Kapitayan, agama Kapitayan ini kitabnya apa dan wujudnya seperti apa, kemudian penganutnya siapa, dan ada atau enggak, Mbak, yang menganut ajaran ini? Seperti halnya aliran kepercayaan yang saya sebutkan tadi, Mbak, seperti aliran ilmu sejati, kemudian aliran kapribaden, dan aliran-aliran yang lain ini sampai sekarang penganutnya masih banyak, ribuan bahkan jutaan, Mbak. Tapi kalau agama Kapitayan ini saya kok belum pernah melihat atau saya tidak mengetahui siapa yang menganut hingga saat ini. Kalau dulu ada yang menganut, tentu sekarang harusnya ada yang menganut, Mbak. Harus ada. Ya, ini pandangan jenengan gimana, Mbak? Saya secara pribadi, secara individual, kita tidak mendukung atau kurang sependapat karena kita berbicara harus ada fakta dan harus ada bukti dan mudah kita pelajari, itu, Mbak. Enggak, kalau kita katakan nenek moyang dulu sebelum agama masuk ke Nusantara, diprediksi bahwa kepercayaannya nenek moyang kita disebut Kapitayan. Kita kurang setuju karena di era dulu sebelum agama masuk jelas nenek moyang kita masih lugu atau sedikit atau masih kurangnya apa itu kecerdasan dalam pola mereka menilai tentang kehidupan atau terpacu kepada ilmu dan kawruh luhur, sehingga masih lugu sekali. Sehingga kalau dengan kata-kata Kapitayan itu saja kita kurang mendukung, kira sepakat, karena kalau kita bedah Kapitayan dan kepercayaan nggak sama, Mbak. Kalau kepercayaan kata dasarnya percaya. Jadi oleh mendapatkan awalan K dan akhiran an, jadi kepercayaan. Kita bedah dengan Kapitayan, itu kita susah. Kata dasarnya kita susah cari. Sehingga misalnya kalau kita prel menjadi 2, Kapi dengan Tayan. Tayan saja kan tidak ada artinya. Nah, kalau Kapi itu artinya kaum-kaum bangsa monyet atau bangsa kera. Kemudian kalau kita bedah misalnya Kapi dengan Toyo, kalau Toyo dapat dikatakan wiwitan atau kosong atau tidak ada. Kapi itu bisa kita prediksi dengan bahasa-bahasa Sanskerta atau bangsa-bangsa Kawi atau bangsa-bangsa Jawa. Itu Kapi dapat digolongkan sebagai yaitu kaum-kaum monyet atau kaum-kaum kera. Salah satu Kapi Woro, Kapi Swido, Kapi Cucak Rawong, Kapi Anggeni, dan banyak sekali kapi-kapi yang disebut oleh para dalang. Jadi kata dasarnya keyakinan, dari kata yakin, mendapatkan awalan K, kemudian mendapat akhiran an, menjadikan keyakinan.